Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi tentang sabar. Bagaimana sih dahsyatnya kesabaran itu? Nah, namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari kesabaran itu sendiri. Jadi, sabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu sobara, sobura, sobran, sobaratan, yang berarti menanggung atau menahan sesuatu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menggunakan kata sabar atau kata jadiannya. Bahkan kata ini disebut Allah tidak kurang dari 90 kali. Salah satunya dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa sabar itu wajib. Dalam hal ini, seseorang menahan diri dari segala ujian yang menimpanya dan itu dianggap berat olehnya. Tapi dengan dia menahan diri dengan jalan bersabar, maka dia menjauhkan dirinya dari kemarahan terhadap segala yang menimpanya demi menjaga keimanannya. Sebuah perbandingan yang sangat dekat telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "As-sabru dia'un." Sabar itu cahaya atau pelita. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa sabar itu emas, sabar itu intan atau berlian yang sangat mahal, tetapi beliau menggunakan kata cahaya atau pelita? Jawabannya adalah karena dunia yang kita singgahi ini benar-benar penuh dengan kegelapan, berbagai ujian, cobaan, atau bahkan bencana yang datang menimpa sering membuat manusia berada dalam kegelapan. Nah, jika kita semua bertemu dengan kesabaran dan menggunakan kesabaran tersebut sebagai pakaian, maka sabar akan menunjukkan kita jalan hidayah, jalan tobat menuju Allah. Masya Allah. Jadi disinilah cahaya Allah tersebut benar-benar menjadi pelita menuju rahmat dan ampunannya. Terdapat banyak hikmah dari sebuah kesabaran. Di antaranya yang pertama, sabar sebagai penolong. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Hikmah sabar yang kedua adalah membawa keberuntungan. Firman Allah surah Ali Imran ayat 200 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah pada Allah supaya kamu beruntung." Dan hikmah sabar yang ketiga yaitu mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, menegakkan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik." Dan banyak lagi hikmah sabar lainnya. Nah, sekarang mari kita simak sebuah video animasi tentang teladan dari kesabaran Nabi Muhammad SAW saat dihina dan diludahi oleh seorang nenek Yahudi. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, dilemparkanlah sampah dan debu itu. Ia juga meludahi Rasulullah. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Lalu, Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara, dan kini ia sedang sakit keras. Dengan segera, Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya.
Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Nah, dari kisah teladan tadi dapat kita lihat begitu dahsyatnya sebuah kesabaran itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya dengan keburukan lagi, tetapi Nabi justru memaafkannya dan malah memberikan kebaikan. Dan Masya Allah, buah dari kesabaran dan kebaikan itu membuat nenek Yahudi tersebut masuk Islam. Nah, mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.